Kabar terbaru datang dari Ria Ricis yang baru saja menjalani sidang lanjutan terkait pelaporannya terhadap mantan karyawannya. Dalam sidang yang berlangsung di pengadilan, Ricis yang berhalangan hadir dan diwakili oleh kuasa hukumnya mempertegas posisi dan langkah hukum yang diambilnya. Dalam keterangan yang disampaikan di hadapan hakim, Ricis menuduh pelaku yang berinisial A telah melakukan tindakan pemerasan yang merugikan dirinya sebesar 300 juta rupiah. Ia menjelaskan dengan jelas bahwa pelaku tidak hanya menuntut uang tersebut, tetapi juga mengancam akan menyebarkan foto-foto pribadi yang bersifat sensitif jika tuntutannya tidak terpenuhi. Lantas, seperti apa jawaban pelaku usai Ria Ricis membeberkan semua bukti di persidangan? Terus kalau si Angganya kerja di situ juga? Iya. Kerja sebagai apa kamu Angga? Security. Kalau dia ini sebagai apa? Asisten. Pemerasan. Siapa yang melakukan pemerasan? Terus siapa yang diperas? Anggi atau Angga? Angga yang melakukan pemerasan si Angga. Yang mau diperasnya siapa? Ibu Ria. Di hari Kamis ada 2 kali artinya. Hari Jumat, hari ketiganya ngecek lagi. Apa isi chatnya? Minta nomor lagi. Sama foto-foto. Sama foto-foto. Pribadinya boleh. Dia mengirimkan. Iya. Oh, ada chat yang pertama isinya meminta nomor lagi. Itu yang pertama. Kemudian dia kirimkan juga foto-foto. Ricis, ya pastilah. Ya gimana? Nanti insya Allah kalau minggu depan bisa ketemu langsung biar saya minta maaf secara langsung. Modusnya seperti apa sih enggak? Emang buat apa 300 jutanya? Awalnya mendesak atau gimana? Iya, Enggak. biasa kebutuhan ekonomi saya menurun setelah nggak kerja di sana. Tapi setelah melakukan itu kamu berpikir panjang nggak sih? Enggak. Saya hilang, saya tidak berpikir panjang. Dapat fotonya dari mana enggak? Kamu menyesal ya enggak? Itu foto. Sangat menyesal. Itu foto. Alasan tidak hadirnya Ricky seperti apa kamu? Ya masih ada kegiatan di luar, mungkin di waktu ke depan mungkin bisa hadir. Ya berarti kan dia ada pengakuan di situ ya. Itu nanti kembali ke majelis soal menilai gimana. Dan ini masih prosesnya masih panjang. Ini baru pemeriksaan pertama gitu. Tetap lanjut. Ya, karena sudah masuk pengadilan ya tetap berjalan sesuai prosedur aja. Kan sidang lanjut 7 November Bang, apa Ya. di momen itu Bang? Ricis, Ya mudah-mudahan sudah bisa. Mudah-mudahan. Berapa lama kerja di sini? Saya baru 2 tahun. Ya, gimana ya? Ya sempat kaget. Dan ya mudah-mudahan Bu Ria lebih kuat aja. Sebelum kasus ini mencuat, nama Ria Ricis juga sempat terseret dalam isu miring soal pernikahan siri dengan Atta Halilintar. Belum lama ini, Atta berencana melaporkan sejumlah akun media sosial dengan tuduhan pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE. Menanggapi rencana Atta melaporkan sejumlah akun media sosial yang telah memfitnahnya, keluarga Atta mendukung rencana laporan yang dibuat suami Aurel Hermansyah itu. Tidak hanya mendukung, keluarga juga kompak memberikan semangat dan wejangan kepada Atta dan istrinya atas perlakuan netizen yang dianggap kelewat batas memfitnahnya.
agak takut sih ya, dan mudah-mudahan kita selalu dijaga dan mudah-mudahan apa yang diberitakan yang jangan sampai terjadi gitu. Tapi ya kita waspada harus karena kan udah ada pemberitaannya gitu. Nah, aku selalu bilang bahwa ini kan memang era sosial media ya, apapun aja bisa diberitakan, apapun aja benar bisa jadi salah, salah bisa jadi benar gitu. Kalau aku sekarang pribadi ya terus terang nggak terlalu ngelihat juga ya gitu. Tapi kadang-kadang ada di explore ya, kalau di TikTok atau di IG ada di explore kita gitu. Ya kalau selagi memang itu benar ya, maksudnya apapun itu beritanya ya. Tapi kalau memang beritanya nggak benar, ya mudah-mudahan menjadi ladang pahala buat kita. Itu aja sih. Jadi nggak mau terlalu, karena setiap hari nanti kalau kalian nanya, Bun ada berita ini lagi, aku juga bingung menjawabnya karena ya namanya berita kan ya sebisanya mereka aja mau buat berita kan. Tapi balik lagi dari kita ya kita nggak ngerasa melakukan itu, ya udah kita sabar aja. Kalau dibilang capek ya namanya juga public figure ya, kita pasti mau diberitakan apa aja ya udah biasa gitu. Jadi ya udahlah, udah terbiasa juga. Hari ini ntar ada berita ini, besok ada berita itu, ya udah biasa. Nah, mudah-mudahan kita semakin kuat, dan kalau memang beritanya nggak benar, kayak misalnya aku ada video yang tahun lalu gitu atau tahun-tahun lalu terus dikaitkan sama yang sesuatu yang sekarang ini gitu ya kan, itu berarti kan namanya berita nggak benar gitu ya. Itu biar menjadi ladang pahala buat kita, itu aja. Jadi nggak mau terlalu aku pikirin juga sih, karena ya namanya manusia, kadang-kadang kan kita nggak mungkin hidup di dunia ini semua orang suka sama kita. Pasti ada yang suka, ada yang enggak. Ya udah, yang namanya nggak suka, sekali nggak suka nggak mungkin dipaksa jadi suka juga kan. Dan kita juga nggak perlu memberitahu mereka, oh ini nggak benar, ini apa. Lama-lama pasti kita akan lelah juga. Nggak apa-apa kan, masyarakat kita ini kan sangat kompleks, sangat beragam. Jadi ada yang memang seneng untuk diskusi hal-hal yang kadang negatif dan kadang justru merugikan orang lain. Tapi yang saya harapkan adalah semua masyarakat Indonesia sekarang harus lebih konsumtif dalam mengkonsumsi digital literasi. Jadi biasakan untuk membaca selesai caption dengan baik, menelaah dengan baik, dan harus bijaksana untuk menggunakan sosial media. Kalau anak-anak saya sih nggak khawatir ya, karena mereka di tengah keluarga yang begitu solid untuk bisa menguatkan satu sama lain. Apalagi anak-anak udah biasa hidup dengan orang tua yang sudah masuk dalam satu industri yang bedanya sekarang era teknologi. Jadi mudah-mudahan sih semuanya bisa lebih legowo ya, yang namanya haters atau followers sama aja, semuanya harus dianggap positif. Survive-nya ya memang itulah hidup gitu ya. Aku selalu diajarin orang tua aku, kita cuma punya 2 tangan, lebih baik kita tutup kuping gitu. Jadi selagi aku masih ada suami, ada anak-anak, ada keluarga, itu makanya kadang kalau di rumah atau lagi liburan kayak gini, aku selalu bilang banget, kita refreshing, pergi jalan-jalan. Itu kan juga membuat ngelupain yang buruk-buruk, atau mungkin ada omongan-omongan yang bikin sakit hati.